Dan obrolan malam nih, matanya pada senyap-senyap. Jadi gini Ustaz, ini mau nanya, kita kan puasa Ustaz. Kalau malamnya maksiat, puasanya gimana Ustaz? Contoh, main galatama gitu. Ini pertanyaan atau mau sidang Harry sih? Itu hobi tuh. Enggak, ini hobi. Dua hobi. Itu gimana Ustaz? Puasanya? Ya puasa. Kalau masalah maksiat di malam hari itu ya cuman jatuhnya dosa ngerusak bulan suci Ramadan doang, bukan merusak puasanya. Karena balik lagi kalau urusan puasa itu kan dari subuh sampai maghrib gitu. Jadi kalau malamnya maksiat itu yang merusak bulan sucinya. Dosa besar dong kata. Dosa besar. Wallahu alam. Lanjut. Lanjut. Yang ngebatalin puasa apa ya Ustaz? Yang ngebatalin Makan. puasa. Ngebatalin minum toh di Sapinatun aja kan ada tuh yang batalin puasa. muntah. Kalau muntah Jadi batal puasa itu kan ada 4. Nanti batal puasa yang wajib qada bayar fidyah. Batal puasa yang wajib bayar fidyah doang. Batal puasa kemudian wajib bayar qada doang tanpa fidyah. Terus batal puasa kemudian nanti di luar bulan puasa dia nggak usah wajib bayar apa-apa, nggak bayar qada, nggak bayar fidyah. Jadi batal puasa yang pertama itu batal puasa yang harus bayar fidyah sama qada. Yang kemarin dibilang tuh. Ya kan, yang pertama adalah orang yang nggak berpuasa karena dia itu urusan orang lain. Contoh misalnya, gua nggak puasa karena anak gua musuhi. enggak, gua nggak puasa karena anak gua minta gua nggak puasa, akhirnya gua nggak puasa gitu. Jadi dia nggak puasanya bukan karena nggak kuat, tapi puasanya dia diminta sama anaknya suruh kagak puasa dulu. Dia bener nggak puasa, jadi dia nggak puasa itu karena anaknya. Ngerti gak? Itu batal puasanya, dia wajib bayar 2. Kalau kayak menyusui gimana? Nah kalau dia menyusui, dia batal puasa karena anak juga. Maka dia juga bayar 2, bayar fidyah, bayar qada. Menyusui hamil ya. Iya, terus yang kedua kan orang yang bukan mengira. Apa kemarin tuh? Berprasangka. Berprasangka. Masih yang batal sama qada. Oh, dia harus punya utang puasa, nggak taunya dia udah nyampe Ramadan berikutnya. Lewat. Terus yang kedua, orang yang batal puasa ya kemudian dia wajib bayar qada doang, itu batal puasa biasa. Terus orang yang batal puasa dia bayar fidyah doang, itu orang tua yang udah nggak sanggup lagi puasa, dia bayar fidyah aja, nanti gantinya. Terus yang keempat, orang yang batal puasa nggak perlu bayar qada, nggak perlu bayar fidyah. Tahu gak siapa? Orang gila. Oh Ini orang gila beneran. Iya, Dalam kitabnya orang gila. Orang gila itu dia kalaupun nggak puasa nggak usah bayar qada, nggak usah bayar fidyah. Gak usah qada. Iya, yang nggak sadar. Hah? Yang nggak sadar. Iya. Walaupun dia gilanya misalnya beberapa jam. Terus yang orang musafir kan ada juga tuh
dibolehkan juga kan dia ngebatalin puasa. Boleh. Nah itu kalau dia ngebatalin puasanya, dia masuknya ke yang mana tuh? Bayar kodok. Enggak, fidyahnya enggak. Enggak. Bayar fidyah itu kan, bayar kodok sama fidyah itu kan ini kalau dia ngebatalin karena urusan orang lain, yang kedua karena udah lewat setahun, udah ketemu Ramadan berikutnya. Kalau misalkan batal karena lewat warteg kan? Sengaja. Batal karena Kodok. lewat warteg. Iya. Masa lewat warteg doang batal? Aduh, aduh. Lewat mah nggak apa-apa, liatin mbak-mbaknya juga nggak apa-apa. Iya. Jangan masuk. Asal ya kalau Enggak lewat makan, mampir gitu kan. ya mampir lewat nggak apa-apa. Kalau bahasa fikih itu harus jelas loh. Maksudnya kita lewat mampir, ya nggak apa-apa. Duduk, sampai duduk, ya nggak apa-apa. Terus kenapa? Mesen. Baru mesen doang, ya belum mesen. Dan. Nah, gitu. Nah, karena yang membatalkan puasa itu adalah sesuatu yang masuk dari luar sampai melewati kerongkongan sini, baru batal. Jadi kalau cuma sekedar mampir, duduk, mesen, ya kan boleh bisa jadi yang dipesen itu buat adenya, buat orang tua, buat buka, ya kan? Iya. Jadi salah kalau misalnya ada yang bilang gimana kalau di warteg mampir batal gak? Ya kagak. Ya kan banyak orang yang ngabuburit nyari bukaan, dia beli makanan mampir, ayo emang batal? Enggak kan? Nah, ini menurut kalau kebetulan kan lagi membatalkan puasa. Nah itu lagi puasa itu di siang hari terus dia vaksin gimana sih? Kalau menurut aneh masuk sesuatu ngelewatin dari kerongkongan, pahamannya sih batal. Karena kan iya, tapi kan masuk cairan ke dalam. Yang membatalkan itu adalah memasukkan cairan ke dalam itu. Walaupun katanya MUI bilang itu nggak batal puasa, itu terserah mereka ya. Kalau aneh sih pahamnya karena kan sesuatu yang masuk ke dalam tubuh dari luar itu batal. Nah kayak wudhu suka ada ketinggalan kan dikit tuh, pas lagi sujud dia jatuh masuk ke dalam mulut sedikit. Nah itu sesuatu yang sulit untuk dihindarkan, dimaaf. Makanya wudhu itu kalau bisa di bulan suci tuh nggak boleh kumur-kumur sama istimsak. Kalaupun kita udah berusaha nggak kumur-kumur, nggak ada istimsak, terus dari muka jatuh, itu bukan sesuatu yang kita sengaja, maka itu dimaaf. Enggak ngebatalin maksudnya. Kalau nangis batal gak? Nangisnya karena apa dulu nih? Asik. Karena cowok, karena cewek. Dia mau jawab nih kan. Ayo, nangis batal gak? Enggak tahu. Kok langsung? Nangis batal gak? Enggak. Tuh, kalau misalnya orang tua kita meninggal terus kita nangis makruh. Enggak, khawatir jatuh. Kan itu udah alam, gejala alami. Ya kan? Kalau karena bucin kan? Bucin, nangis gitu. Ya apapun itu, nangis yang batal itu habis nangis kan panjang tuh capek, terus dia minum, nah batal. Enggak, habis nangis ini habis nangis ketawa makan gula. Ya itu batal. Batalnya yang terakhir, gula Jawanya. Iya. Kawanya. Jadi nangis itu nggak batal, ya, nggak perlu. Maksudnya orang nangis itu ya biasa. Tapi Tat, kalau menyium aroma makanan batal kan? Enggak, itu enggak. Nyium, Yakin, Bang. kalau Jadi kalau mau buka nih, orang tua masak, nah cium tuh aromanya. ya itu sesuatu yang alami. Kalau nggak kecium berarti kena corona. Kayaknya masuk. Kerasa gak? Bihunnya masukin ini. Kalau kerasa berarti ente masih negatif. Kalau nggak berasa justru dia positif COVID. Sama ditahan ya napas ya.
Batal, Pak. nggak ngebatalin gitu. Jadi kalau yang berupa kayak hawa begitu, itu nggak nyampe sini tuh udah hilang. Masuk debu ya sih. Udah hilang. Kayak minyak wangi. Kalau yang tidur mulu Tat, puasa nih tidur mulu. Tidur mulu. Iya. Itu alam. Sialan maksudnya. Ini masih rancu gini Sat. Puasa ngerokok batal ya. Gimana kalau kita puasa sebelah kita ada yang ngerokok? Nah itu asapnya kehirup sama kita juga tuh. Itu membatalkan apa enggak? Yang enggak, intinya gini, kan yang nggak membatalkan puasa adalah yang makruh. Yang makruh itu yang makruh itu yang terpaksa. Dipaksa atau terpaksa. Artinya kalau itu bukan keinginan kita, terus kita kena, misalnya aja jangankan asap rokok, kita lagi lari nih, ya kan, tiba-tiba ada yang nimpuk bolu kan, pas ente lagi mangap gitu masuk bolunya. Itu yang lagi dicari-cari. Pas lagi tok udah ketelan begini, udah nggak mungkin lagi dikeluarin, kan kalau mau ngeluarin mungkin tambah kalau biar nggak mati kan tambah minum gitu. Tapi nggak, artinya gini, itu sesuatu yang nggak diinginkan sama dia terjadi, bukan karena keinginan dia, terus makanan itu masuk ke dalam, udah nggak masalah. Sampai dalam hal kitab itu, kalaupun ente misalnya diikat, dipaksa makan sama orang kafir, itu pun nggak ngebatalin puasa. Karena itu sesuatu yang dipaksa ataupun terpaksa, maka nggak batal. Kecuali ente dipaksa nih sama orang kafir nih, orang kafirnya cewek, makan nggak makan, yaudah makan. Udah masa dikit-dikit lah kata gue. Mau makan. Ya gitu ya, beda kalau itu mah ya batal. Dia nggak batal, getok aja. Berarti sama kayak air hujan dong kan? Naik motor nih misalnya hujan, suka ada yang masuk kan ke. Iya, itu sama halnya kayak tadi ente wudu. Sama. Tapi kalau dia sengaja mangap gitu. Nah, itu batal. Maksudnya nggak kayak gitu. Jadi sesuatu yang memang kita nggak menginginkan itu masuk, tiba-tiba masuk, itu dimaaf dan nggak batal. Kalau sengaja ya batal. Nanya Ustaz. Kalau muntah tuh batal nggak, Dat? Muntah batal. Muntah batal. Gini nggak batal. Gini nggak batal kan? Enggak, gini doang. Enggak ada, gini doang. Muntah itu keluar dari dalam keluar ya, enggak batal. Berarti Cuman kan biasanya kan orang muntah itu minum, ya kan? Orang muntah itu biasanya minum. Iya, yang batal itu kan yang digini-gini. Ini pahamnya, konsepnya intinya sesuatu yang masuk dari luar ke dalam. Kan dari dalam keluar. Tapi itu nggak apa-apa gini. Kalau itu gua nanya. Jadi nggak apa. Kalau yang dari dalam keluar dimasukin lagi ke dalam batal ya. Iya, muntah nih, bekas muntah tuh ada tuh ditelan lagi, batal. Kayak tahap tuh Sat ya. Ih, Kan suka emang mau ditelan lagi? suka tuh. Ada keluar. Kalau masih di sini nggak masalah, masalahnya udah keluar di ini ya, udah gua keliru. Udah keluar di ini terus ditelan lagi. Nah, kalau yang dicomot itu Dat. Apaan? Iya. Itu siapa? Guys, Siapa lagi? Siapa lagi? Keluar, Fred. Comot lagi, cabut. Batal ya? Dat? Apa sih comot-comotan? Enggak kan aku keluar tuh. Cepret keluar ya Cepet kan? lagi bunyinya. Dicomot sama dia. Dimakan lagi. Telan lagi nggak? Nggak jilat doang.
Dibikin-bikin. Itu mah batalin itu kali puasa. Sholat. Enggak, itu malam Om. Malam Ngomongnya itu. malam pas Malam. maghrib apa isya ya? Maghrib. Coba ente. Iya tuh. Coba diiniin ya. Jadi tahu orang. Brengsek emang. Enggak ada di situ nggak ada pengen sholat, ya bencong mana lah. Ketemu orang Makanya tuh. bekas sejadahnya disolatin aja main. Nah, tadi belum dijawab itu. Gimana kalau puasa itu tidur mulu dari pagi sampai sore. Bangun-bangun jam 4, jam 5 kan mantap tuh. 1 jam doang. 1 jam doang nanti bengong begini nggak berasa udah. Wah, lagi aja. Malaman lagi juga kuat gitu. Iya. Iya dalilnya Nggak. kerja malam. Ya maksudnya dalilnya gini, intinya dia nggak masuk dalam kategori yang membatalkan puasa. Ya harus diakuin, karena memang orang tidur itu kan nggak makan, nggak ada sesuatu yang masuk ke dalam diri dia kan, jadi nggak batal. Jadi nggak usah ente buat hukum sendiri itu bilang batal. Cuman masalah kualitas puasanya tentukan sendiri dah. Ya kan, jangan-jangan masuk dalam kategori hadis Nabi yang itu, kamin so'imin laisa lahu min siyamihi illal juwal atas. Ya kan, katanya berapa banyak orang yang berpuasa mereka nggak mendapatkan pahala puasa kecuali lapar dan haus doang. Ya mungkin kategorinya orang kayak gitu. Nah, tapi ini yang tadi Ustaz bilang kan, misalkan nih kayak rea keluar lagi itu kan batal. Gimana kalau orang yang tidur Ngiler. gitu lagi? Ketelan. Batal kalau ketelan. Batal. Tapi kalau dia nggak sadar, Dia nggak sadar. Hah? nggak Dalam sadar. keadaan Oh, kalau nggak sadar enggak. Nggak. Kalau sadar dia tuh kan misalnya kan ngiler. Wah, gue malu lagi ada temen-temen. Geli banget tuh hati. Kali kan dia malu kan, wah ada temen-temen lagi udah begini, tarik lagi aja ya masuk dah. Udah relap sepi pegangan ya. Pasti kimbau. Pegang. Itu memang yang merusak amalan-amalan puasa itu apa aja sih? Merusak Amalan puasa kita gitu. Rusak Iya. dari kan kalau ngelihat kategori pertama kan puasa itu ada 3. Pertama puasa am, kedua puasa khos, yang ketiga puasa khos bil khawas kan gitu. Puasa am itu kan puasa umum. Orang layaknya umum berpuasa, menahan lapar dan haus dari terbit matahari sampai terbenam matahari, ya kan, dari subuh sampai terbenam matahari. Itu yang biasa. Artinya yang biasa ini umum. Umum ini ya mungkin kategorinya termasuk orang yang tidur mulu. Nah itu kategori umum lah yang kayak gitu, ya kan. Intinya dia berhasil menahan lapar dan haus walaupun dia tidur sampai mungkin 10 jam atau berapa jam itu. Ya udah pokoknya sampai mau maghrib lagi dia. Ya kan. Ya itu masuk kategori yang satu. Artinya orang kayak gitu kan nggak ada tantangan. Kalau nggak ada tantangan berarti dia juga ngerasa nggak ada yang rusak, padahal mah rusak gitu. Ya, jadi kalau ngomongin masalah yang merusak ibadah, berarti ini ngomonginnya masalah orang yang mau masuk ke dalam kategori puasa tingkatan kedua. Puasa khos. Puasa khos itu adalah puasa yang bukan cuman menahan lapar haus, tapi menahan hawa nafsu. Hawa nafsu di sana bukan cuma hawa nafsu hati itu, tapi mata, mulut, telinga, tangan, kaki itu. Jadi kalau mau kategori sempurna, masuknya kategori kedua. Berarti ada sesuatu yang harus kita tahan. Mata tadi jangan nonton bokep, mulut jangan suka ngomongin orang, fitnah, dengki, hasut. Telinga sesuatu yang bukan bagian ente nggak usah ente nguping. Telinga tuh
ya kan? Terus tangan tuh digunakan sebaik-baiknya. Kalau ente mau masuk kategori khos, ya tangan sering-sering sodako, jangan sering ngaplokin orang atau anak kecil, atau orang-orang yang ente berani sama dia, ya anak kecil, ya kan? Atau kaki, ya kaki juga jangan suka, ya apa namanya, nendang-nendangin gitu, orang nggak ini kan. Artinya seluruh anggota tubuh kita itu harus dijaga. Nah, kalau ngomongin yang merusak amalan puasa, ya kategorinya itu nggak bisa menjaga mata, mulut, telinga atau anggota seluruh tubuh dalam diri kita gitu. Artinya seseorang itu nggak bisa masuk kategori yang puasa yang khos. Oh, yang ketiga tadi apa? Khos bil khawas, puasa para wali itu mah. Iya. Kalau khos bil khawas, bayangin puasa saja dia menahan seluruh anggota tubuh. Kalau khos bil khawas, anggota tubuh plus hati. Susah loh. Ya. Khos bil khawas itu memang puasanya para wali, karena dia bukan cuman menjaga anggota tubuh, menjaga lapar haus, menjaga hawa nafsu, tapi menjaga hati. Kadang hati ini nggak ada yang tahu, ya kan? Hati ini nggak ada yang tahu. Jadi ketika kita misalnya nih bilang orang goblok, kalau gini, kita ngomong dalam hati kan kagak ada yang tahu, tapi bebas. Hati itu bicara bebas. Kayak si Febri nggak berani sama Harry, tapi dalam hatinya kan dia bebas. Benar. Goblok kalau gitu. Iya. Nah, hati itu bebas. Ketika ente giniin juga kan dia ngomong dalam hati nggak ada yang tahu. Nah, tapi untuk puasa khas bil khawas, dia hatinya benar-benar mencerminkan dari perilaku dia. Artinya nggak ada fitnah, nggak ada kedengkian. Benar-benar murni, memang hati dia seperti itu. Benar-benar dia pandangan Allah terus, selalu memandang Allah. Nah, itu khas bil khawas. Memang puasanya para wali susah. Cuman terkadang kita puasa khas aja belum bisa ngomongin puasa khas bil khawas. Yang penting hati. Ya kan. Jangan yang penting hati, yang penting jaga dulu mata, telinga, tangan, kuping itu dulu. Kalau itu bisa terjaga, pasti hati nanti belajar mulai menata karena memang yang paling susah tuh hati ini tuh bebas. Bahkan dibilang Imam Ghazali hati itu tempat berpikir katanya. Jadi di mana berpikir itu nggak punya ruang batasannya, akhirnya nanti berpikir bebas nih, ya kan? Ada yang pikirnya jorok mulu gitu kan, karena nggak ada polisinya. Ya kan, polisinya kan nanti, atau ente bengongin apa begitu, coba lu jadi bokin gua gitu. Ya bebas lah pokoknya hati itu dah. Ente ngatain aneh juga sah-sah aja, kan itu dunia ente, ya kan? Walaupun di dalam dunia nyata dia misal terlihat hormat, tapi tetap di dalam dunia hati ente itu ente dan Allah yang tahu, ya kan? Gitu. Makanya kenapa para kekasih Allah banyak yang berani, karena dia sudah dekat dengan Allah. Dia nggak pernah takut dibenci ataupun digituin hatinya, karena dia dekat dengan Allah. Dan hati orang yang dengki sama dia, berarti kan Allah tahu hatinya orang itu, maka urusan Allah itu. Wa man yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Itu orang pasti terhijab mulu sama Allah. Bahkan terkadang orang itu susah untuk ketemu sama para kekasih Allah. Kenapa? Karena Allah tahu hati dia. Gitu. Lu jangan ketemu kekasih gua. Sono lu, bersihin dulu hati lu. Gitu. Sering kali begitu. Sulit kita ketemu sama orang kekasih Allah. Sulit. Kalau ente sudah benar menata hatinya baik, ente akan diketemukan sama orang-orang yang hatinya baik, termasuk para wali Allah. Sekarang kita sulit untuk ketemu wali Allah, kenapa? Karena hati kita mungkin masih kotor, gitu. Jadi dihijab sama Allah. Lu mau ketemu sama kekasih gua, sana dulu, nggak pantas.
jangan ngotorin kekasih gua gitu. Jadi si kekasih Allah itu mah nggak tahu ada bahaya apa yang menimpa dia, cuman Allah sering melindungi dia gitu ya kan. Nah itulah keberanian para kekasih Allah, nggak pernah takut dia karena dia pegang Allah. Nah itu lari ke situ dah. Memang puasa khas bil khas itu ada rumit dah itu. Memang puasanya para wali itu susah. Kalau sekiranya kita kemungkinan nggak gitu bisa. Ya bisa lah, kan itu juga kata ulama. Puasa itu untuk manusia. Kekasih Allah itu siapa? Ya manusia. Bisa, cuman kiat-kiatnya dijalanin enggak gitu. Ya, kiat-kiatnya dijalanin enggak. Karena kalau kemungkinan khas bil khas itu karena dia takut mulutnya ngomongin nggak bagus, biasanya dia zikir mulut tuh 24 jam. Zikir dia itu bukan untuk mencari sesuatu kehidupan, wah gue zikir nih supaya kaya atau gampang kerjaan, gampang duit ya kan, supaya entar THR dapat ada duit zikir terus zikir. Enggak, orang kayak gitu zikir dia justru menjaga supaya ngomong kagak bener, makanya dia zikir. Kalau zikir kita mah kan ada maunya. Bentar zikir udah minta sama Allah, ya Allah gue udah zikir nih 100, minta kayak apa kayak duit gitu. Ya kan? Gue tolak mulu sama cewek nih. Makan kencang tuh gitu. Iya. Mau itu sih. Zikirnya ke sono. Kencang ya. Tapi kalau para kekasih Allah justru zikirnya supaya mulut dia itu nggak ngomongin yang buruk, maka dia tangkal atau dia sibukkan diri dengan zikir-zikir. Jadi dia nggak sempat mikirin yang kagak penting. Susah, kiat-kiatnya harus dijalanin. Bisa sampai khos bil khawas. Ya, kalau kiat-kiatnya dijalanin. Tapi bisa nyampainya itu nanti yang melihat adalah gurunya, bukan dia. Makanya perlu adanya guru tuh di situ. Supaya kita nggak belajar sendiri. Kalau kita belajar sendiri terus menganggap diri kita, wah gue udah khos bil khawas nih, ya kan, Jadi wali. sesuai keterangan nih gua gitu kan, ya kan. Dulu ente udah ngomong begitu aja gua gitu ya, udah digaplok duluan. Koas. Aslang koas. Koas. Koas mengkoas sih ya. Koas. Iya, Bi. Tapi nggak boleh nyerah tuh. Hah? Harus bisa tuh. Ya mau nyerah mau ngapain gitu. Iya. Belanda masih jauh. Lu mau koas dulu. Apa tadi? Bang Koas. Aslang koas. Koas. Asik. Udah jalanin gitu dulu. Kan dia kira orang-orang jadi ya ngedon doang kayak gitu. Nah itu sebenarnya kalau kata aneh setan. Iya, bisa orang gua harus koas nih. Itu setan. Gini loh. Lu koas lu. Gitu. Gini. Koas lu. Ini aneh sedikit ini ya. Orang tuh kadang-kadang bangga sama pencapaian dunia, tapi dia nggak bangga sama pencapaian akhirat. Lihat Gus Baha, ketika ditanya, kamu apa cita-cita kamu? Saya mau jadi wali Allah. Terus orang sekarang tuh menganggap pengen jadi wali Allah tuh takut banget. Ntar gue sangka alim lagi terus ini gitu. Anda tahu begitu. Tapi kalau disuruh apa sih emang cita-cita lo? Gue mau jadi pilot. Ya, gue mau jadi dokter. Ininya tuh bukan kepada Allah tapi kepada duit yang banyak. Ya kan? Iya. Aneh tuh sekarang, dulu memang aneh waktu kecil tuh wah ini mindsetnya begitu. Tapi ketika aneh belajar tauhid, diingetin sama guru, kenapa ente harus malu kalau ente bercita-cita ingin menjadi kekasih Allah? Kenapa ente lebih bangga menjadi dokter yang cuma sebatas duit banyak? Ente bangga jadi pilot, duit banyak, popularitas ada, ente bangga jadi artis, tapi kok ente nggak bangga jadi wali Allah? Padahal ente bisa menjadi wali Allah, kan gitu. Kenapa harus, maksudnya kan namanya cita-cita, kenapa harus enggak? Orang tuh udah dipatahin dulu karena setannya banyak.
Lu wali Allah, sholat aja benerin. Ya dimulai dari ngebenerin sholat yang segala macam. Kalau di istiqomahinnya jadi. Karena memang cita-cita seseorang itu harus menjadi para wali Allah semua. Cuman kan iblis kan udah berjanji sampai hari kiamat saya dan keturunan saya bakalan ngusik terus keturunan Nabi Adam. Supaya apa? Supaya nggak jadi wali Allah gitu. Jadi sebenarnya hakikatnya kita itu sebenarnya dituntut untuk menjadi wali Allah. Cuman kita terlalu banyak setan-setan yang menutupi otak kita. Tadi contohnya baru bilang kita gue mau jadi wali Allah. Lu aja nggak pernah sholat gitu. Ya kan? Ya cita-cita nggak masalah. Ya kan? Anak kecil ketika dia cita-cita pengen jadi dokter, masa kita omel-omelin? Kan terserah dia. Lu mau jadi apa, Tong? Jadi dokter. Apa namanya? Ini bayar sekolah aja jarang-jarang gitu. Itu terserah dia lah mau cita-cita jadi apaan kan. Jadi bebas, ngapain ngusik-ngusik cita-cita orang lu. Ya, artinya kalau ada yang menghalang-halangi cita-cita ente, buat aneh itu setannya. Ya, iya. Jadi aneh tuh lebih kepada bebas. Ente bebas mau jadi apa. Terlebih ketika ente mau jadi wali Allah, sebenarnya itu bukan cita-cita pilihan, tapi cita-cita wajib bagi seluruh muslim. Memang harus jadi itu. Kalau nggak menjadi kekasih Allah, itu mau jadi kekasih setan. Begitu. Kekasih mantan. Kekasih mantan. Dikasih makan. Ya kan? Iya, kita tuh banyak yang tertipu. Maka ahli-ahli tauhid itu mempelajari tipuan-tipuan setan. Ya kan? Supaya diangkat ke umum. Wah, lu lagi ditipu sama setan. Ayo. Tahu. Kalau misalnya tidurnya dilanjutin mulu gimana saja kan tidur nih bangun sholat terus tidur lagi lanjut lagi itu batal gitu. Ada lagunya mah. Tidur. Ya. Tidur lagi. Bangun lagi. Ya, kan tadi dibilang tidur itu nggak ngebatalin sholat, nggak ngebatalin puasa. Gitu. Tapi nggak makro kan? Enggak. Intinya sih ya artinya gini loh, ente nih tiap sholat tadarus tidur, sholat asar tadarus tidur, itu aja udah bagus karena ente menjalani 5 tadarus Quran misalnya sama 5 zikiran, karena ada 5 sholat kan, kemudian kita capek terus tidur, ya nggak masalah. Tidur ibadah yang bilang tidur. Iya. Tidur ibadah begitu katanya. Jadi setelah dia melakukan ibadah tidur. Ya kalau mata kita ngantuk masa mau digini-giniin. Ya kan? Jangan tidur lu makhluk, jangan tidur makhluk. Ya gimana kalau udah ngantuk ya? Wali Allah aja kalau udah ngantuk ya tidur. Karena memang kategori wali Allah juga tidurlah kamu ketika engkau ngantuk. Kalau belum ngantuk banget ya jangan paksa-paksa tidur. Ada lagi kamu? Tidur, minta tidur. Kan di ujung yang di sholat subuh dia tidur. Mimpi enak. Enak apa nih? Mimpi basah tuh pokoknya. Enak, Anda tuh kan ada banyak makan. Apa tuh? Tembakan itu, cerut.
pasti kan. Apa boleh dilanjut puasa? Apakah tidak? Mohon jawabannya. Oke, yang di trans ini. Iya kan ini harus gitu loh bang. Kita konsep. Nggak ada kategori dia batal puasa. Kan tadi Anda bilang, kita ambil konsep di awal, batal puasa itu masuk sesuatu dari luar. Itu cerut itu dari mana? Dari dalam keluar. Kemudian mimpi apa kita atur? Wah, gue mau mimpi itu sama Britney Spears nih, gitu misalnya. Atau misalnya sama Luna Maya, gitu. Emang bisa? Kalau disengaja? Hah? Kalau disengaja dicekek-cekek gitu. Maksudnya sambil nonton gitu. Pokoknya kayak gimana kayak caranya yang penting keluar gitu. Onani lagi. Cokil. Kalau ya udah benar bagus dia. Jadi kalau misalnya mimpi nggak batal, ya kan? Kalau dipaksa sampai ada sentuhan kepada kulit, kan jelas itu di kitab ya kan? Iya. Batal. Oke. Kecuali dia keluarnya nggak dipegang begini. Mana bisa? ya kali bisa. Dia kali dia ngelihat foto cewek doang begitu. Keluar gitu katanya. Nggak bisa. Harus ada apa sih kalau itu? Usaha. Kalau nggak gesek-gesek tuh. Intinya kalau nggak selama nggak ada sentuhan kulit itu nggak batal. Dia diam begini aja ngeliatin foto cewek terus keluar nggak batal. Mimpi nggak batal. Tapi mandi gini gua. Mandi lah. Abis teraweh. Habis berani. Kayak Gani. Gitu mudong. Iya habis terawih Gani parah. Ya, jadi yang membuat batal itu sentuhan dari kulit ke kulit itu batal. Jadi pahamin konsepnya dulu kalau ngomongin masalah puasa tadi yang bilang. Ya kan? Gitu. Memang konsepnya dasar-dasar doang. Itu jangan banyak kemakan sama omongan masyarakat lah. Masyarakat juga kan belum tentu pada ngaji juga. Kalau aneh ngomong begini juga dan di center video begini juga kan aneh berdasarkan pengalaman dan pengajian. Ya, apa yang dapat dari mulut-mulut para ulama aneh ambil, kemudian dari kitab aneh ambil, aneh simpulkan gitu. Makanya aneh nggak pernah ragu. Gitu ya, nanyanya ada aja. Tanya. Oh, Amri. Gesek-gesek aja nanyanya. Gesek-geseknya diperagain lagi. Kepikirannya gitu udah tadi. Sampai segitunya. Lagian kemarin ngaji padahal kan udah dikasih tahu bahwa puasa itu kan membakar syahwat. Kok sampai-sampainya ente bacol begitu. Bacol lagi Ustaz. itu puasa nggak berhasil dibakar apa itu syahwat. Masih mumet di sini. Iya coba. Mau puasa 1 malam itu mumet. Makanya jangan dipancing-pancing sama video ataupun foto. Itu tuh yang membuat kita itu jadi mumet. Itu tadi yang harus dikeluarin akhirnya. Makanya banyak-banyak tuh mata itu dijaga. Kan kalau mata tuh sering ngeliat kayak gitu, wah dibacol nih. Ya kan? Mumet nih, aduh nggak ada yang bisa dikeluarin ya kan? Kayaknya dia keluarin secara terpaksa. Kecanduan. Bacol dan gini. Agak om. Ya kan? Nah, itu artinya puasa ente ya samping kalau ngomongin pahala puasa ya kan dari fungsi dasar puasa aja membakar syahwat ya lah ente syahwatnya membabi buta itu Hadis Nabi itu tadi ya. Iya. Kalau batal puasa enggak, pahala puasa wallahu alam itu mah.
lapar. Tahu ya bisa banget tuh bahas bacol ya pola. Itu HP di situ. Gebok gitu. Cakul gebok. Pas 2 menit gitu doang ya. Iya. Seru. Lanjut sampai 2 jam juga. Apaan aja? Kalau marah-marah, Marah-marah. apa nih? Jangan ada lagunya ya. Hawa nafsu. Iya, menahan hawa nafsu di sana artinya kan bukan berarti benar-benar murni batal puasa. Tapi mengurangi pahala puasa. Terlebih marah-marahnya nggak jelas. Nah, kalau kita marah-marah bener, ya kan balik lagi kan marah-marah itu kan emosi, nangis juga emosi, ya kan? Ya kalau memang kita mesti harus marah, misalnya nih ada kita nih ngegodain siapa gitu kan, kita omelin nih misalnya, atau dia nggak sopan lah misalnya, kan kita ada wajib ngomelin. Terus ente bilang, wah, ntar gue batal puasa gue. Terus ente mau ngediemin ada ente begitu? Atau ente punya anak ente ngegaplokin anak orang mulu gitu di depan ente gitu, oh, tuh anak ente nggak diituin, nggak boleh marah-marah lagi puasa, kan ente jadi bego jadinya. Anak begitu didiemin, ya artinya memang kita harus marah, ya kan? Ya harus tahu konsepnya. Jadi marah-marah itu nggak batal puasa, cuma mengurangi pahala puasa ketika ente bener-bener marah-marah dengan hawa nafsu. Iya gitu. Karena konsep batal puasa itu balik lagi sesuatu yang masuk dari luar ke dalam. Kalau lagi marah-marah nggak ada yang keluar, nggak ada yang masuk. Intinya mah yang dari luar masuk ke dalam. Iya. Selain itu Enggak. lah udahlah. Iya, kecuali kan marah-marah habis itu ya capek, balik lagi kayak tadi nangis capek terus minum. Haus ya. Iya. Tapi kan ada terkecualinya kan yang tadi yang dari luar masuk ke dalam yang nggak disengaja itu kan nggak batal. Nggak disengaja Iya, maksudnya. maksudnya yang Di luar kemampuan. di luar kemampuan. Iya, itu keterpaksaan, di luar kendali kita, di luar kendali kita. Kalau kita sadar, ya memang batal. Kemarin tuh Pak Ustadz Iqbal ya kan Loh, bikin gimana tuh, Bang? bikin teh tuh ya kan, Oh. mau buat buka. Nah itu gula jatuh. Gila ya. Nah Iqbal beresin dong pakai ini kan. Nah nggak sengaja itu gula Iqbal gini lupa. Gula kagak Iqbal telan, Iqbal pengen lagi. Bisa banget. Nah itu dikitin kenapa itu? Lupa. Karena lupa. Takut garam kali itu. Iya, kalau Karena lupa kan nggak apa-apa. Dia ada di ujung ludah doang tapi kelpehin lagi. Kemarin sore tuh mau bikin teh buat buka. Ya pertama lupa nggak masalah. Kedua itu kan belum masuk ke sini. Iya. Tanggung banget. Kagak. Ya orang masak juga nggak apa-apa Sat ya gini. Asal nggak kan intinya kan Nggak nelen. nih jangan lewat sampai sini aja. Masak. Yang penting rasanya jangan sampai ketelan ya Pak. Iya. Tapi pasti ketelan kan. Dan ya maksudnya itu kan juga dia lupa juga. Yang parah mah Julam Sat. Ya, Nggak ada ya, harus nih. Ini nggak ada orangnya sih ya. Gue dosa gak ngomong. Ada kamera. Nggak ada aja gitu orang siapa kek. Iya, dong. Tapi udah disebut sih. Lah iya. Kalau Asif bikin orang bingung aja. Ayo, tak ada harus Sat. Udah selesai sadaqallahul-azim. Ke dalam ngambil aqua. Puasa gitu. Itu Udah kan minum? lupa. Udah minum? Minum. Lupa dia. Bisa Julam. Lupa dia. Kan lupa nggak masalah. Yang batal itu kan yang kemarin Ane pernah jelasin. Kan Ane pernah jelasin. Orang yang menyangka bahwa udah datang maghrib terus dia minum, padahal belum datang maghrib. Cuman alarm maghrib doang. Nah, itu saya pertama saya begitu. Batal. Batal tuh satu tuh. Bayar Batal tuh satu tuh. bayar Bodoh.
bayarnya kodo doang apa Kodo. sama ini ya? Kodo. Enggak kodo ya. Jadi dia menyangka udah maghrib Enggak, itu padahal. mama saya. Ah, Mama saya kenapa? yang ngomong. Agar Udah mana? dia buka air. Lu tadi di sebelah padahal mah menantikan aja. Saya udah vlog. Nah, itu pengalaman bahwa kalau sesuatu itu harus Pastiin dulu. dilihat lagi bahwa kan udah gak nahan. Iya. Enak minum. karena kalau kayak gitu batal karena berkeyakinan dia masih sadar. Yang nggak batal itu yang lupa, yang tadi lupa. Misal si Julham bener lupa, dia emang lupa. Dari HP aja nih, gua mah nggak mau buka dulu. Dari HP, Nunggu TV. Terus gimana? Ini nunggu HP yang nunggu justru. TV ya nih sama masjid-masjid. Yang nggak punya TV gimana Rin? Enggak, sekarang ini kan gue cek dulu di jadwal puasa, gue di sini sama di itu pamflet beda. Tapi nih. kalau aneh sih di handphone tuh kan karena memang jamnya otomatis dia tuh kan pasti sama nih real juga kan. otomatis. Aneh justru ngeliatnya handphone nih. Malah yang azan ini duluan kadang-kadang masjid. Ah, masjid azan duluan. Ini 2 menit lagi, gue tunggu aja 2 menit. Ini mau ajan duluan, masjid belum malah. Makanya aneh ragunya di situ. Ya di masjid kan pada buka dulu Amri. Yang enggak maksudnya pamflet sama jadwal puasa gua di sini beda. Maksudnya duluan di sini daripada di pamflet. Iya itu kayak. Lah gua ngambil aman di sini. Oh berarti lah. ini jamnya nggak cocok Iya. kali Ril. Belum Iya, diperbarui. harus ganti, Sat. Iya, Belum diperbarui. Pengaturannya ini dia apa? Zonanya zona Amerika kali itu. Iya, emang ada. Harus Bangkok real. Bangkok. Bangkok. Thailand. Lai. Kodo. Enggak kodo. Kayamu. Atau yang dia berkeyakinan masih ada waktu sahur, dia makan. Kan ada di Safinatun Najah, aneh pernah bawa itu kan. Ya, dia makan nih, padahal udah subuh. Ya kan? Itu juga batal puasa. Ada. Sama. Intinya keyakinan. Kalau keyakinan, dia kan berarti masih sadar. Cuman dia salah tektok doang. Dia sangka masih ada Kayak waktu. Iqbal kan. Tadi kan gula disangka garam di kamar dulu. Enggak, apa? Gula ya, jadi aku mau bikin teh tuh. Gula itu Iya, iya, jatuh. udah, Gitu. Itu Aja gitu. Terus sobatnya. Taruh lagi. Bikin lagi lah. Iya, taruh lagi. Beresin lagi. Itu membalik setting. Takutnya asin doang ya. Kita terasin. Bukannya manis asin ya. Kayak itu kan yang ibu-ibu kan biasa gitu tuh ya. Kalau mau nyicipin makanan kan. Iya. Yang ada ini dulu. Dia kayak belum nipin kan. Asal jangan sampai kerongkongan, rasa cuma sampai ujung doang, habis itu buang lagi. Itu boleh. Besok jangan segitu kangkung. Tambahin lagi. Bisa aja ente gimana nih ngajarin ini waduh. Nggak, netizen mah pinter Gitu ya? Tambah kali. Udah lah. Yuk. Udah 12:30 nih. Nih jam-jamnya anak aneh bangun ini.